Udah jabringnya keren, pacar denok, mobil sporty, raja jalanan juga lagi. Mungkin seperti ini kan yang kebanyakan orang mau. Halo viewers, bareng Ed Clipper lagi di sini. Untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review tentang sebuah film berjudul The Legend of Speed. Meskipun film ini terbilang jadul, tapi keseruannya bisa menghipnotis para sopir angkot menjadi seorang raja jalanan. Film ini berkisah tentang para legenda balapan liar yang eksis di aspal jalanan Hong Kong. Bukan sekedar memperebutkan duit saja, mereka pun menjadikan tubuh bahkan nyawa sebagai bahan taruhan. Lalu ketegangan apa saja yang akan kita saksikan? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari seorang legenda balap si penguasa jalanan Hong Kong, di mana pria berjuluk Blackton ini sedang asyik menggeber CB Bagong bersama anaknya yang bernama Sky. Beberapa tahun berlalu, seorang wanita cantik sedang sibuk memoles wajahnya. Setelah tampilannya glowing, wanita ini pun menunggu jemputan si pacar yang ternyata adalah Sky. Singkat cerita, si tampan Sky pun tiba. Lalu, mereka langsung menuju arena balapan liar untuk memenuhi tantangan seseorang. Sesampainya di arena balap, Sky disambut ceker pria songong yang bernama Medi, di mana pria tersebut adalah orang yang menantang Sky sebelumnya. Karena kelakuan Medi tersebut, Sky merubah taruhan balapan motor yang telah mereka sepakati. Lalu, Sky berniat untuk memberikan Medi duit jika mampu mengalahkannya. Tapi jika Medi kalah, Sky meminta kaki Medi untuk dipatahkan. Terlihat Medi pun kaget dengan tantangan si anak orang kaya gak ketulungan ini. Namun karena gengsi untuk mundur, Medi pun memberanikan diri dan menerima tantangan Sky. Singkat cerita, mekanik Sky yang bagaikan maestro karburator langsung menyeting moge bermesin 2 tak itu. Dan setelah persiapan sudah beres, kedua pembalap ini pun bersiap untuk membetot gas. Di tengah kehebatan Sky, seorang remaja cantik begitu serius memantau balapan yang dilakukan Sky sang idola. Dengan mudahnya, Sky mengalahkan Medi yang merupakan adik dari seorang legenda balapan liar. Setelah balapan usai, Medi mengatakan bahwa ia akan nyicil untuk bayar duit taruhan. Namun bagi Sky, ia tidak butuh duit, karena yang ia inginkan adalah kaki Medi yang sudah mereka sepakati. Saat Medi terlihat ketakutan, Sky meminta si mekanik untuk menghantam ceker Medi pakai kunci roda. Tapi jelas saja, si mekanik tidak mau melakukan kesadisan tersebut. Betapa kagetnya semua orang saat Sky benar-benar mematahkan kaki Medi. Di keesokan harinya, kakak Medi yang bernama Tang Fung dinyatakan bebas setelah menjalani hukuman atas perampokan yang dulu ia lakukan. Terlihat Tang Fung pun merasa lega karena akhirnya ia bisa menghirup udara segar lagi. Sementara itu, sang pacar langsung menyambut kebebasan Tang Fung yang seorang legenda balapan liar ini. Tak lama kemudian, Medi dan gengnya datang menjemput. Terlihat Tang Fung pun begitu menikmati aroma knalpot yang sudah lama tidak ia rasakan. Namun saat bertemu dengan Medi, Tang Fung merasa kaget dengan kondisi kaki adiknya itu. Setelah menjelaskan apa yang terjadi, Medi berharap kakaknya akan membalas kelakuan Sky. Singkat cerita, komplotan Tang Fung mendatangi bengkel milik Sky. Saat mereka bertemu, Sky ternyata sudah mengetahui kehebatan balap dari mantan perampok ini. Begitupun dengan Tang Fung. Ia pun mengetahui bahwa Sky adalah anak dari Blackton yang pernah ia kalahkan. Kemudian, Tang Fung menyalahkan Sky yang sudah berlebihan kepada adiknya. Dan karena alasan inilah, Tang Fung akhirnya menantang balapan kepada Sky nanti malam.
Gak tanggung-tanggung, Tang Fung meminta bengkel milik Sky jika ia berhasil menang. Tapi jika Tang Fung kalah, ia akan menyerahkan tangan dan kakinya kepada Sky. Mau dibikin seblak juga bodoh amat. Mendengar tantangan tersebut, Sky pun menyetujuinya. Setelah menyebutkan lokasi balapan, Tang Fung dan gengnya pun pergi. Tak lama kemudian, Sky dan si mekanik yang bernama Paddy mempersiapkan mobil untuk balapan. Kemudian, Sky meminta Paddy untuk merombak mobilnya agar menjadi cepat melebihi biasanya. Akan tetapi, Paddy berusaha mencegah Sky melakukan modifikasi semacam itu, karena sudah pasti mobil akan sulit dikendalikan. Tapi karena Sky ngotot, Paddy pun akan melakukannya. Singkat cerita, balapan pun sudah dimulai. Di sisi lain, Paddy ditemui si remaja cantik yang merupakan adiknya. Terlihat ia pun kecewa karena tidak bisa melihat si AA Sky melakukan start. Sementara itu, Paddy khawatir dengan balapan yang sedang dilakukan oleh Sky. Terlebih karena modifikasi yang ia lakukan. Tanpa diduga, Tang Fung bermain curang hingga menyebabkan Sky kecelakaan. Dalam keadaan yang terluka, Sky berusaha menolong pacarnya yang kejepit. Saat Tang Fung menghampirinya, Sky memohon agar Tang Fung menolongnya. Akan tetapi, Tang Fung seolah senang melihat penderitaan Sky. Terlihat Sky pun begitu histeris dengan kejadian tragis yang menimpa pacarnya. Ketika bantuan sudah berdatangan, Sky mendapat kenyataan pahit bahwa pacarnya sudah tewas. Keadaan pun diperparah karena polisi berhasil menemukan sabu-sabu dari mobil Sky. Singkat durasi, Sky ditahan di salah satu polsek di negara Hong Kong. Terlihat Sky pun merasa syok dengan apa yang baru saja ia alami. Ibu Sky bersama sang ayah tiri mendatangi kepala polisi. Kemudian, pasangan kaya raya ini bernegosiasi agar Sky bisa pulang selama masa penyidikan. Dan hingga pada akhirnya, mereka pun berhasil melakukannya. Tak lama kemudian, orang-orang terdekat Sky ngamuk karena tidak terima Sky ditahan. Di tengah kekacauan, sindrom kelojotan Paddy malah kumat. Singkat cerita, Sky yang masih galau kronis hanya bisa merenung karena ia sudah menduda sebelum waktunya. Sementara itu, orang tuanya terus menghubungi segala macam ormas hingga pejabat agar Sky bisa bebas. Melihat usaha mereka, Sky menyuruh untuk berhenti meminta bantuan, karena Sky sudah pasrah jika memang ia harus tua di dalam penjara. Mendengar bacotan anaknya, sang ibu malah memarahinya. "Kamu sih kegeberan melulu. Mak takut jika kamu mati seperti bapakmu." Perkataan ibunya jelas membuat Sky merasa kaget, karena yang ia tahu, ayahnya itu pergi setelah bertengkar dengan si ibu sewaktu dulu. Di tengah pertengkaran keduanya, si ayah tiri meminta Sky untuk meninggalkan Hong Kong sampai keadaan membaik. Kemudian, ia menyarankan Sky untuk menemui Blackton yang menurut selentingan kabar berada di Thailand. Mendengar kabar tersebut, Sky berniat untuk mencari keberadaan ayahnya. Singkat cerita, komplotan Paddy menyusul Sky ke Thailand untuk melakukan aksi balas dendam. Rupanya mereka mengetahui kepergian Sky ke negara ini. Sementara itu, Sky mulai mencari keberadaan ayahnya dengan bertanya kepada orang-orang. Bukan cuma kena jamret, Sky berhasil tertangkap oleh kelompok Medi. Kemudian, Medi bersiap untuk menyuntikkan virus HIV sebagai balasan atas apa yang Sky lakukan kepadanya. Untung saja, Sky berhasil membalikan keadaan. Terlihat Medi pun panik karena ia sudah terinfeksi virus mematikan itu.
Singkat cerita, Sky diselamatkan oleh seorang om-om yang sudah biasa mengurusi para imigran. Kemudian, Sky menanyakan tentang sosok Blackton kepadanya. Dan ternyata, pria ini mengetahuinya. Ia pun mengatakan bahwa dulu Blackton sempat bersamanya sewaktu tiba di Thailand. Dan ketika mengetahui Sky adalah anak Blackton, ia membekali Sky dan menyuruhnya untuk mencari Blackton di kecamatan Pattaya. Tak lama kemudian, pria baik ini pun pergi. Di sisi lain, Paddy sedang bersama adiknya yang bernama Nancy. Setelah kepergian Sky, mereka tinggal di sebuah kontrakan dengan bengkel versi gembel. Lalu tiba-tiba, mereka ditemui si Pleci yang kini bekerja di kelompok Tang Fung. Kedatangannya pun jelas membuat Paddy marah karena si Pleci telah berkhianat. Dan ternyata, kedatangan si Pleci adalah untuk mengajak Paddy bergabung. Meskipun Paddy memiliki kekurangan, tapi Tang Fung sudah mengetahui kehebatannya dalam memodifikasi mobil. Mendengar ajakan tersebut, Paddy jelas marah. Di tengah kekacauan, si Pleci berusaha melindungi temannya ini. Akan tetapi, Paddy meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa ia akan membalas perbuatan Tang Fung kepada Sky. Setelah komplotan Tang Fung pergi, Paddy bertekad untuk memodifikasi sebuah mobil agar Sky mampu mengalahkan Tang Fung. Kembali kepada Sky. Kali ini, ia sudah berada di luar kota Bangkok. Dan seperti biasa, ia bertanya kepada orang-orang akan keberadaan ayahnya. Di tengah pencarian, Sky melihat sosok yang mirip ayahnya sedang sibuk nyukur di salon lesehan. Untuk meyakinkannya, Sky berpura-pura menjadi pelanggan. Kemudian, Sky bertanya, "Apakah kamu Blackton?" Mendengar pertanyaan tersebut, pria dengan uban merajalela ini pun kabur. Namun saat Sky memanggilnya bapak, pria dengan nama asli Deden Suparna ini mengaku bahwa dirinya adalah Blackton. Terlihat Blackton pun merasa senang karena sekian lama berpisah, akhirnya ia bisa bertemu dengan anaknya. Singkat cerita, Sky dibawa ke rumah kontrakan bapaknya. Terlihat Sky pun kagum dengan kebahagiaan ayahnya meskipun dengan hidup yang pas-pasan dan mendekati gembel. Di keesokan harinya, Blackton mengajak Sky untuk menjemput sang ibu tiri pulang kerja di restoran. Lalu, Sky merasa heran dengan kondisi ayahnya yang kini menjadi cacat. Tapi tak lama kemudian, mereka dikagetkan oleh sebuah keributan. Rupanya, istri Blackton dituduh mencuri jam tangan seorang ketua gangster. Kemudian, Blackton meminta waktu agar ia bisa menggantinya. Dan hingga pada akhirnya, si gondrong menyuruh Blackton datang ke tempat tongkrongannya nanti malam. Setelah beberapa saat, Blackton mengajak Sky nyantui di pinggir jalan. Lalu, ia menceritakan tentang masa lalunya yang doyan balapan liar. Dan karena alasan itulah, ibu Sky meminta untuk berpisah. Kemudian, keadaan diperparah karena Blackton punya banyak hutang gara-gara kalah judi togel. Dan di masa-masa terpuruknya itulah, Tang Fung menantangnya balapan dengan menjanjikan akan melunasi hutangnya. Namun jika Blackton kalah, Tang Fung meminta kaki dan tangannya dipatahkan. Dan karena balapan dimenangkan oleh kelicikan Tang Fung, akhirnya Blackton menjadi cacat seperti ini. Kemudian, Blackton meminta Sky untuk membalaskan dendam di masa lalunya itu. Ia pun berniat akan melatih Sky untuk bisa menjadi seorang legenda seperti kesuksesannya dulu. Ketika hampir maghrib, Blackton dan Sky mendatangi si Jabrik yang merupakan raja jalanan di Thailand. Lalu, mereka sepakat untuk melakukan balapan demi menggantikan sebuah jam tangan. Bagaikan pangeran dua tak, si Jabrik pamer motor Sonic dengan ban vulkanisirannya. Terlihat Sky pun cukup gentar dengan pembalap yang tak pernah balap ini. "Aduh papa, gimana ini?" Mendengar keraguan anaknya, Blackton mengatakan agar Sky bisa mengendalikan rasa takutnya. Tak sampai di situ, ia pun memutus rem dan speedometer motor gadean Sky. Kelakuan Blackton pun jelas membuat Sky heran. Lalu, Blackton mengatakan bahwa rem dan speedometer hanya akan membuat motor tidak bisa melaju cepat.
Tapi hati-hati ya, kadang cara ini bikin usaha bakso pinggir jalan bangkrut. Setelah mendengar petuah sang legenda, balapan pun langsung dimulai. Ya elah, baru beberapa meter, Sky lupa ngoper gigi. Akhirnya, motor begeng Sky mampu menjadikannya sebagai juara. Terlihat si Jabrik pun kagum dengan kehebatan Sky. Tak lama kemudian, si Jabrik mendengar kabar bahwa jam tangannya sudah ketemu, dan bukan dicuri seperti yang ia tuduhkan. Sebagai permintaan maaf, si Jabrik pun mentraktir mereka dengan minuman sari temulawak. Di sisi lain, Padi sedang diantar Nancy ke seorang mantri untuk memeriksa sindrom kelojotannya. Tapi tak lama kemudian, mereka didatangi komplotan Tang Fung. Sambil meledek kondisi Padi, Tang Fung menganggap balapan dengan Sky belum tuntas. Lalu, ia meminta Padi untuk balapan dengannya. Mendengar bacotan Tang Fung, emosi Padi memuncak. Kemudian, ia menerima tantangan dari pembalap yang sudah bermain curang ini. Terlihat Nancy pun khawatir akan nasib kakaknya. Tapi tetap saja, Padi sepakat untuk balapan dengan Tang Fung. Di keesokan harinya, Blackton kembali melatih keberanian Sky memacu kecepatan. Di tengah kebahagiaan ayah dan anak ini, Nancy jauh-jauh datang untuk menemui Sky. Dengan pelukan bertajuk ngarep, Nancy mengabarkan bahwa Padi akan menggelar balapan dengan Tang Fung. Kabar itu pun jelas membuat Sky merasa khawatir dan berniat untuk mencegahnya. Singkat cerita, Sky pamit pulang ke Hong Kong bersama Nancy. Terlihat Blackton pun merasa sedih dengan perpisahan ini. Di sisi lain, Padi sedang merasa harap-harap cemas dengan balapan yang akan ia lakukan nanti malam. Namun daripada melihat kelakuannya yang gaji, kita percepat saja waktunya. Saat waktu balapan tiba, Padi sedang sibuk menyeting mobil rental yang akan ia gunakan. Sementara itu, si Pleci meminta Padi untuk menunggu Sky datang daripada mengikuti balapan. Akan tetapi, Padi sudah tidak peduli dengan ocehan si pengkhianat ini. Dan tak lama kemudian, Padi dan Tang Fung bersiap di titik start. Kemudian, Tang Fung meminta agar kedua tangan mereka dilakban pada setir mobil. Rupanya, Tang Fung menantang Padi untuk balapan yang lebih berbahaya. Tapi bagi Padi, why not? Ketika balapan berlangsung, Sky bersama Nancy tiba di kontrakan Padi. Setelah mengetahui Padi sudah tidak ada, Nancy menemukan selembar surat dari kakaknya. "Neng, AA balapan dulu ya, karena AA tidak mau harga diri kita diinjak-injak oleh si Tang Fung." Apakah ini pertanda buruk? Lalu, Nancy menghubungi teman Padi. Dan benar saja, mobil yang dikendarai Padi nyungsep hingga membuatnya tewas seketika. Singkat cerita, Nancy dan Sky mendatangi rumah sakit. Terlihat mereka pun histeris dengan kondisi jasad Padi yang mengenaskan. Tak lama kemudian, si Pleci pun datang dengan kesedihan yang mendalam. Namun kedatangannya hanya membuat Nancy dan Sky marah. Di keesokan harinya, Sky dengan jaket limited editionnya mengenang kematian Padi bersama teman-temannya. Dan setelah beberapa saat, Nancy menemukan kotak kenangan Padi. Dari wadah bekas kue lebaran tersebut, Nancy menemukan catatan milik Padi. Ketika Sky mengeceknya, ia merasa bahwa ini adalah rancangan dari proyek modifikasi yang sedang dikerjakan oleh Padi. Dan hingga pada akhirnya, Sky dan yang lain berusaha melanjutkan perakitan mobil rongsok di hadapan mereka. Akan tetapi, para mekanik Sky bingung karena masih ada onderdil yang kurang. Tanpa diduga,
mereka menemukan onderdil yang sedang dibutuhkan. Ternyata, semua ini adalah perbuatan si Pleci. Kemudian, si Pleci mengatakan bahwa barang-barang ini adalah milik Sky sewaktu masih doyan belanja online dan hidup boros. Melihat penyesalan di wajah Pleci, Nancy dan Sky mengajaknya kembali untuk bergabung. Dan karena barang-barang tersebut sudah tersedia, proyek mereka pun bisa dilanjutkan. Sementara itu, Tang Fung yang mendapat tantangan dari Sky sedang jajan mobil di dealer Subur Jaya. Ia pun memilih mobil tercepat untuk mengalahkan anak dari si legenda Blackton. Di sisi lain, setelah mobil sudah siap, Sky mengumpulkan keberanian untuk menghadapi musuh ayahnya itu. Dan hingga pada akhirnya, waktu balapan pun tiba. Dengan gelar tak terkalahkan, Tang Fung tiba di lokasi bagaikan sang dewa setir. Tak lama kemudian, Sky pun datang dengan mobil yang langsung diledek orang-orang. Namun dengan kalemnya, ia mengatakan kepada Tang Fung bahwa balapan ini ia akan dedikasikan untuk ayahnya, Padi, dan orang-orang di Suria. Setelah pidato singkatnya, mereka pun langsung bersiap di garis start. Kemudian, Nancy memberikan si AA teh pucuk untuk mengurangi ketegangan. Kebaikan Nancy pun Sky balas dengan memberikan gelang milik almarhum pacarnya. Setelah bertukar kebaikan, balapan pun langsung dimulai. Saat mendekati finish, Sky menggunakan nose yang sudah ia campur dengan gas LPG 3 kilo. Akhirnya, Sky berhasil membalaskan dendam ayahnya, sekaligus meruntuhkan gelar tak terkalahkan Tang Fung. Astagfirullahaladzim. Terlihat Tang Fung pun tak menyangka dengan kekalahannya ini. Saat semuanya berakhir, Sky melenyapkan mobil yang telah mengalahkan Tang Fung. Karena baginya, apa yang selama ini Padi rancang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Dan dengar-dengar, setelah merebut gelar The Legend of Speed, Sky membuka usaha Laskar Beat bersama teman-temannya. Dan hingga pada akhirnya, film pun sudah selesai. Ending yang bikin puas kan? Gelar sang legenda balapan liar dulu pernah disandang oleh Blackton. Hingga suatu ketika, gelar tersebut direbut oleh Tang Fung yang selalu menghalalkan segala macam cara. Begitupun ketika Tang Fung bertemu dengan Sky si anak legenda balap. Tang Fung pun masih saja melakukan kecurangan di setiap balapannya. Namun setelah banyak melewati berbagai rintangan, Sky berhasil merebut legenda balap darinya. Dan yang Sky dapatkan adalah kemenangan sejati dengan cara yang real sebagai jawara aspal. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton film fullnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.